Ya, pemirsa, PSI tetap menghargai putusan MK termasuk adanya perbedaan pendapat yang disampaikan Hakim MK Guntur Hamzah. Pasalnya, LBH PSI menilai perbedaan pendapat yang disampaikan sejalan dengan permohonan PSI. Menurut Direktur LBH PSI, Francine Wijoyo, diskriminasi golongan umur dalam putusan perkara batas usia minimal Capres-Cawapres ini tidak dibahas secara rinci. Meski ditolak, pihaknya tetap akan berjuang terkait batas usia minimal ini melalui jalur parlemen jika nanti PSI lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2024. Tapi biar bagaimanapun kami sangat menghargai putusan dari Mahkamah Konstitusi, terutama juga kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Guntur Hamzah, dissenting opinion-nya yang sejalan. Doakan PSI udah naikin gambar, Mbak, ke parlemen supaya kami bisa lebih leluasa lagi memperjuangkan hak konstitusi anak muda, termasuk salah satunya melalui revisi undang-undang. Selengkapnya terkait sidang putusan MK soal syarat Capres-Cawapres, kita bergabung bersama jurnalis Universe Maria Gabriela dan juru kamera Wahyu Santiko. Gebi, yang terbaru, MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan, di mana artinya Capres-Cawapres yang punya pengalaman sebagai kepala daerah bisa mencalonkan diri. Apa saja poin penting dalam putusan tersebut? Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa BTV. Memang sampai saat ini Mahkamah Konstitusi masih menggelar sidang pengucapan putusan terkait dengan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu terkait batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, sidang sendiri sudah digelar sejak pukul 10 pagi tadi dan sempat diskors selama kurang lebih 1 jam dan kembali digelar sekitar pukul 14.20 tadi. Nah, sampai saat ini masih berlangsung sidang pembacaan putusan untuk perkara nomor 90/PUU strip 21/2023 yang diajukan seorang mahasiswa UNS bernama Alma Sakibiru. Nah, permohonan ini memang diterima MK pada tanggal 3 Agustus lalu, di mana pemohon ingin agar Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, di dalam persidangan tadi, Hakim anggota Guntur Hamzah mengatakan bahwa figur generasi muda yang berpengalaman dalam jabatan yang didapat karena proses pemilu ini sudah sepantasnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan tanpa memandang batas usia. Nah, terkait dengan perkara nomor 90 ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari pemohon dengan sebagian, yakni MK menyatakan bahwa batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Nah, diketahui sendiri bahwa terkait dengan hal ini ada beberapa pihak yang mengajukan uji material terkait batas usia Capres-Cawapres. Nah, sampai saat ini Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak 3 perkara, yakni untuk perkara nomor 29/PUU strip 21 tahun 2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, kemudian perkara di nomor 51/PUU strip 21/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda, dan kemudian perkara nomor 55/PUU strip 21/2023 di mana pihak yang menggugat adalah diantaranya ada Wali Kota Bukit Tinggi, kemudian Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emir Dardak, dan lain-lain. Demikian, Stefani. Baik, terima kasih Maria Gabriela melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali.